Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita bakal menjelaskan apa itu anuitas. Jadi teman-teman bisa simak video ini dengan baik ya. Apa sih sebenarnya anuitas itu? Nah, jadi anuitas adalah serangkaian pembayaran atau penerimaan sejumlah uang yang sama besar dilakukan secara berkala dalam periode tertentu. Contoh sederhananya seperti cicilan motor, tabungan berjangka, atau program pensiun. Nah, jadi intinya anuitas itu ialah tentang uang yang dibayar atau diterima rutin dengan jumlah yang tetap. Kenapa anuitas dianggap penting? Jadi jawabannya ada dua alasan utama. Yang pertama, dalam perbankan konvensional, anuitas dipakai untuk menghitung bunga cicilan kredit atau pinjaman, sehingga bank bisa menentukan jumlah angsuran tetap setiap bulan. Dan yang kedua, dalam perbankan syariah, anuitas digunakan untuk menyusun akad mudharabah atau ijarah muntahiyah bitamlik agar angsuran nasabah tetap adil, transparan, dan sesuai syariah. Selanjutnya, ada dua jenis utama anuitas, yaitu yang pertama anuitas biasa, dengan kata lain ordinary annuity. Ini merupakan pembayaran atau penerimaan dilakukan di akhir periode. Contohnya seperti cicilan motor, ini kan harus dibayar setiap akhir bulan. Yang kedua, anuitas jatuh tempo atau dengan kata lain annuity due. Ini merupakan pembayaran dilakukan di awal periode. Contohnya seperti kita menyewa rumah. Jadi, uang sewanya itu dibayar setiap awal bulan. Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini ada soal yang pertama, seorang mahasiswa menabung 1 juta setiap akhir bulan selama 12 bulan di bank dengan bunga majemuk 12% per tahun atau 1% per bulan. Kemudian ditanya, berapa nilai masa depan tabungan tersebut? Oke, jadi di sini yang perlu kita cari itu nilai masa depan tabungan. Di sini kita bisa masukkan rumus future value annuity. Ini dia rumusnya, di mana A itu sama dengan jumlah setoran per periode, I atau bunga per periode, N itu periodenya. Nah, A itu jumlah setoran per periode. Jadi kalau dari soal ini bisa kita ketahui A-nya 1 juta. Kemudian I itu bunga per periode. Jadi kalau dari soal ini kita bisa ketahui kalau I-nya itu atau bunganya itu 1%. Kemudian N atau periode. Kalau dari soal ini periodenya selama 12 bulan. Nah, jadi teman-teman sudah kita ketahui keterangannya, bisa langsung masukkan ke dalam rumus. Langsung saja dimasukkan 1 juta dikali 1 ditambah 0,01 pangkat 12 dikurang 1, kemudian dibagi 0,01. Kenapa I-nya jadi 0,01 bukan 1%? Karena 1% itu sama dengan 1 dibagi 100. Hasilnya 0,01. Teman-teman bisa bikin yang itu aja. Kita selesaikan 1 ditambah 0,01 pangkat 12 dikurang 1, itu hasilnya 0,126825 dibagi 0,01. Hasilnya 12,6825. Teman-teman bisa langsung kalikan 1 juta dikali 12,6825, hasilnya 12.682.500. Jadi, nilai masa depan dari tabungan mahasiswa tadi itu 12.682.500. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Seorang nasabah membeli motor seharga 24 juta rupiah dengan cicilan 12 bulan. Bunga 12% per tahun atau 1% per bulan. Kemudian ditanya berapa angsuran per bulannya.
Nah, jadi kalau dari soal ini yang ditanya itu angsurannya atau setoran per periode. Teman-teman bisa pakai rumus annuity ini di mana A itu sama dengan jumlah setoran per periode, P itu sama dengan harga barang yang dibeli, kemudian I itu sama dengan bunga per periode, kemudian N itu sama dengan jumlah periode. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Jadi kalau dari soal ini P-nya sama dengan 24 juta, I-nya sama dengan 1%, N-nya sama dengan 12. Langsung aja kita masukkan annuity sama dengan 24 juta dikali 0,01 buka kurung 1 ditambah 0,01 pangkat 12 dibagi 1 ditambah 0,01 pangkat 12 dikurang 1. Di sini teman-teman bisa selesaikan yang di dalam kurung dulu, kemudian selesaikan yang berpangkat. Nah, 1 ditambah 0,01 pangkat 12 itu hasilnya 1,126825. Teman-teman bisa cari lewat kalkulator saintifik atau lewat Google atau bisa juga lewat Excel. Jadi hasilnya 24 juta dikali 0,01 dikali 1,126825 per 1,126825 dikurang 1. 0,01 dikali 1,126825 itu hasilnya 0,01126825. 1,126825 dikurang 1 itu hasilnya 0,126825. Jadi langsung aja dibagi 0,01126825 per 0,126825. Hasilnya 0,0888480741. Teman-teman bisa bulatkan aja jadi 0,08885. Jadi tinggal 24 juta dikali 0,0885. Hasilnya 2.132.400 rupiah. Jadi itulah angsuran yang harus dibayar per bulannya. Oke, next ini ada soal yang terakhir. Sebuah perusahaan menawarkan program pensiun 5 juta rupiah per tahun selama 10 tahun setelah pensiun dengan tingkat bunga 10% per tahun. Berapa nilai sekarang dari anuitas ini? Jadi, ini yang dicari itu nilai sekarang dari anuitas ini. Kita pakai rumus present value annuity, di mana A itu sama dengan setoran per periode, I sama dengan bunga per periode, N sama dengan periode. Nah, kalau dari soal ini bisa kita ketahui A-nya itu 5 juta, I-nya 10% per tahun, jadi 10% sama dengan 0,1 atau 0,10, kemudian N-nya 10 tahun. Oke, langsung aja kita masukin 5 juta dikali 1 dikurang 1 dikurang 0,10 pangkat min 10 per 0,10. Di sini langsung aja aku selesaikan yang di dalam kurung, kemudian yang pangkat. Jadi hasilnya itu 0,6145 per 0,10. Jadi hasilnya 5 juta dikali 6,145 sama dengan 30.725.000. Jadi itulah nilai dari anuitas yang akan diperoleh. Nah, selanjutnya, dalam praktik ekonomi, ada satu konsep penting yang disebut present value of annuity atau PVA. Konsep present value of annuity ini sangat membantu investor. Dengan menghitung PVA, investor bisa menilai apakah suatu proyek layak dikerjakan atau tidak, karena bisa membandingkan nilai sekarang dari penerimaan masa depan dengan modal yang dikeluarkan. Lalu, bagaimana sih penerapan anuitas di perbankan syariah?
Nah, contoh pertama ada akad murabahah. Akad murabahah ini adalah akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal, yang mana nasabah membayar angsuran tetap setiap bulannya. Meskipun tidak memakai bunga, prinsip perhitungan angsuran tetap menggunakan konsep anuitas agar pembayarannya adil dan terstruktur. Contoh lainnya ada akad ijarah muntahiyah bitamlik. Ini adalah akad sewa-menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan. Jadi, nasabah menyewa suatu barang, misalnya rumah atau kendaraan dengan angsuran tertentu. Lalu, di akhir periode, kepemilikan barang berpindah kepada penyewa. Nah, besarnya angsuran sewa juga dihitung dengan konsep anuitas. Dengan begitu, meskipun sistem syariah tidak menggunakan bunga, konsep anuitas tetap sangat relevan untuk memastikan pembayaran berjalan adil dan teratur. Nah teman-teman, sekarang kita sudah belajar memahami pengertian anuitas, pentingnya anuitas, jenis-jenisnya, serta contoh perhitungan soal baik future value maupun present value. Semoga materi ini membantu teman-teman memahami konsep anuitas dengan lebih jelas dan siap mengaplikasikannya baik dalam soal di kelas maupun dalam kehidupan nyata. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.